Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid, tempat kita untuk zikrullah, mengingat perintah-perintahnya yang itu akan membawa kita kepada surga, dan mengingat larang-larangannya untuk kita jauhi agar kita dijauhkan dari api nerakanya. Pembahasan kita pada malam ini membahas tentang keajaiban berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam sejarah umat-umat dahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para utusan, mereka ini diutus oleh Allah taala untuk mendakwai bukan orang awam, tetapi untuk mendakwai raja-raja yang curang di permukaan bumi. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, dan juga yang lainnya, Nabi Hud, Nabi Soleh. Kalau kita perhatikan kekuatan orang-orang kufar saat itu, tidak ada bandingannya dengan yang dimiliki oleh para utusan Allah Ta'ala dalam urusan kekuatan duniawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada para anbiya, kuatnya iman dan selalu bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi kemenangan mereka. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam menghadapi kaumnya ketika menyampaikan dakwah dan ditolak oleh kaumnya, Allah Ta'ala menenggelamkannya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ketika diperintah untuk mendakwai Fir'aun, ditolak, bahkan juga mau dibunuh oleh Fir'aun, maka Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan juga menghancurkan, menenggelamkan Fir'aun. Demikian juga Raja Namrud, yang mana Nabi Ibrahim dibakarnya karena mendakwakan tauhid, tapi Allah Ta'ala menolong nabinya dan menghancurkan kaum-kaum dahulu. Kekuatan mereka adalah kekuatan iman, di samping pula kekuatan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah yang harus kita fahami. Maka disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, bab nomor 250, bab fadlid doa, bab keutamaannya, kemuliaannya, bab juga kemenangannya orang yang berdoa kepada Allah. Karena apa, kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah dengan sekian banyak ujian. Tetapi puncak kemenangan kaum muslimin ketika dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa, maka Allah menolong. Dan Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat nomor 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Berkata Rabbmu yaitu Allah. Apa katanya Allah Ta'ala kepada hambanya, kita semuanya? Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Maknanya berdoa kepada Allah. Kenapa manusia ini disuruh berdoa kepada Allah? Karena Allah Ta'ala yang menciptakan. Ya, yang baik dan juga yang buruk. Dan karena Allah Ta'ala yang mengalahkan semuanya orang-orang yang berbuat kezaliman di permukaan bumi ini. Dan karena Allah Ta'ala yang menolong hamba-hambanya. Dan Allah menjelaskan kenapa kita harus berdoa pada Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamu itu sangat butuh kepada Allah. Jadi Allah telah menjelaskan kita ini butuh kepada Allah. Bukan butuh kepada yang lainnya. Adapun orang berbuat baik kepada kita itu asalnya dari Allah. Perantaranya manusia, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang berbuat baik kepada kita semuanya. Dari situlah Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, maknanya kepada Allah. Bayangkan kita ini berbuat dosa disuruh istighfar. Siapa yang bisa menandingi kebaikan Allah? Makanya Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Allah Maha Pengampun. Allah Ta'ala menerima tobatnya hamba selagi kita ini belum sekarat maut. Innamat taubatu ma lam yughargir. Beliau bersabda, tobat itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala selagi orang itu belum sekarat maut. Jadi kita ini banyak berbuat dosa, Allah menyuruh kita untuk tobat. Kita butuh apa-apa, Allah Ta'ala menyuruh agar kita memohon kepada Allah. Karena Allahus Samad, hanya Allah yang kita tuju. Inilah yang dilupakan oleh sekian banyak manusia. Dalam masalah kita senang, kita berdoa kepada Allah. Terutama kita dalam keadaan musibah. Karena yaitu bala, harus lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang-orang musyrik ketika dia naik kapal, dihantam dengan gelombang yang cukup besar. Ya. Apa katanya mereka? Wa idza raqibu fil fulki. Tatkala mereka naik bahtera di tengah laut, dihantam yaitu dengan gelombang yang begitu besar, da'awullaha mukhlishina lauddin. Mereka hanya berdoa kepada Allah, ikhlas menjalankan din. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan di daratan. Dan banyak sekali kisah-kisahnya para anbiya dan juga kisahnya para ulama sunnah. Mereka kemenangannya karena kuncinya selalu mendekat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Kalau kalian mau berdoa kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doamu. Ini janji Allah. Ya. Oleh karena itu setiap amalan kita disuruh berdoa. Masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu. Keluar dari masjid, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon yaitu fadilah karuniamu. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah, aku sebut namamu ya Allah. Aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali engkau. Bertemu dengan istri, bismillah. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Subhanallah. Menghadapi yaitu waswas syaitan yang kita tidak tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah doa-doa yang masih sering kita lupakan. Terutama kita kaum muslimin dihadapkan dengan wabah yang mendunia. Padahal kalau kita fahami wabah ini karena sebab dosanya manusia. Bukan karena alam, bukan karena gunung. Dan Allah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kepada dirimu itu melainkan dosamu, tetapi Allah memaafkan yang banyak. Ini harus kita fahami. Maka ketika sakit, Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu wa huwa yashfi. Tatkala saya sakit, Allah yang menyembuhkan, sehingga perlu kita berdoa. Ya.
Di mana kita sholat berdoa, makan supaya kita tidak dibaring oleh syaitan. Suruh baca bismillah. Kalau lupa bismillah awalahu wa akhirah. Kalau kita makan baca bismillah, setan itu tidak mampu makan dengan kita. Kita minum baca bismillah, tidak mampu minum dengan kita. Tapi kalau kita tidak membaca, maka mereka ikut makan. Kalau kita di tengah makan lupa terus kita membaca bismillah awal wa akhirah, dalam hadis setan memuntahkan makanannya. Masuk keluar dari rumah bismillah, masuk rumah bismillah. Subhanallah. Demikian juga kita ketika waktu mau maghrib, pintu rumah-rumah suruh nutup, ya, supaya setan tidak masuk, dan juga gelas-gelas disuruh nutup supaya mereka tidak minum. Masuk ke WC jin mengganggu kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan atau jin yang laki-laki dan juga jin perempuan. Keluar dari WC, ghufranak. Ya Allah, aku mohon pengampunan. Sering, dan itulah yang kita jumpai masuk ketika mau tidur, setelah tidur. Jangan lupa berzikir. Demikian juga beliau menyentuhkan kita. Kalau kita ada orang, Nabi Musa alaihissalam, ketika menghadapi pada Fir'aun, apa? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayangkan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam menghadap pada orang yang paling kufur, yang mana wilayah Mesir dikuasai oleh Fir'aun. Punya statement atau yaitu pernyataan wanita yang lahir laki-laki anaknya harus bunuh. Maka Allah menyuruh Nabi Musa untuk menasihati. Karena rasa ketakutan namanya fitrah manusia. Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku ini. Wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku ini. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah lepaskanlah kesulitan sani bicara di hadapan dia. Subhanallah. Dengan kekuatan tauhid doa itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Allah menyuruh fa'asri bi'ibati lailan innakum muttaba'un. Nabi Musa, pergilah kamu malam hari, kamu akan dikejar. Jadi kemenangan Nabi Musa alaihissalam bukan karena membunuhnya Fir'aun, tapi Allah Ta'ala yang menenggelamkan Fir'aun itu. Karena kekuatan la haula wa la quwata illa billah. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah Ta'ala, kamu kalau berdoa harus berdoa kepadaku. Ketika kamu mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Dengan syarat kita tidak meyakini bahwasanya selain Allah Ta'ala ada punya kekuatan gaib. Ini syaratnya. Karena Allah Ta'ala menjelaskan, ud'uni saja. Segala sesuatu kamu mohonlah kepadaku, astajib lakum. Lalu Allah menjelaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, aku akan masukkan ke neraka jahanam. Inilah kebaikan Allah Ta'ala. Apapun yang kita butuhkan, mohon kepada Allah. Dan itu telah dipraktekkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah Ta'ala. Ketika beliau ini sakit di kota Madinah, berobat ke sana kemari, tidak sembuh. Ternyata kesembuhan itu dengan dia berdoa kepada Allah. Ya. Karena Allah Ta'ala menjadikan penyakit, Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit itu. Dan ini yang masih jarang kita usahakan. Usaha apapun ketika tidak ada doa tidak bisa. Karena Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit. Perlu kita mohon kepada Allah. Bukankah banyak doa-doa. Ketika kita berhadapan dengan orang di jalan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah Ta'ala yang sempurna dari semua kejahatan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru
ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, aku sebut namanya Allah Ta'ala. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada makhluk yang bisa membahayakan bagi orang yang menyebut nama Allah Ta'ala. Fis samawat, baik di langit maupun fil ardi. Karena Allah wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha yaitu mengetahui. Inilah yang harus kita kuatkan dalam hati kita, terutama ada wabah. Mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan badan saya. Baik kita panggil Allah. Ya Allah, sehatkan mata saya. Ya Allah, sehatkan pula pendengaran saya. Nah, inilah yang masih belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Karena orang itu apabila berdoa kepada Allah mengakui adanya Allah, terutama kita harus berhenti dari kemaksiatan. Tidak ada sejarahnya tidak umat dahulu yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala kecuali karena banyak kemaksiatannya. Kita lanjutkan. Ayat yang nomor 2 dari surat Al-A'raf nomor 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada yang menciptakan dirimu. Jadi kita tidak diperintah suruh manggil jin, suruh manggil orang mati, suruh manggil malaikat, tidak. Karena malaikat mohon kepada Allah. Para anbiya mohon kepada Allah. Ya, para sahabat mohon kepada Allah. Kita disuruh berdoa kepada Allah. Ud'u rabbakum. Berdoalah kamu kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Tadarru', merendahkan diri kita pada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Wa khufyah, dan yaitu dengan rasa takut kepada Allah, takut siksaannya. Ada lagi mana wa khufyah, yaitu dengan tidak mengeraskan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah Ta'ala tidak menyenangi orang melampaui batas berdoa dengan mengeraskan suaranya, kecuali apabila seorang khatib, ya, yang dia berdoa karena untuk semuanya. Ini harus difahami bahwa kita oleh Allah Ta'ala disuruh apapun kebutuhan kita mohon kepada Allah. Bahkan untuk keselamatan supaya kita banyak istighfar. Karena apabila orang itu beristighfar diampuni oleh Allah Ta'ala, semua apa yang dibutuhkan oleh manusia dipenuhi oleh Allah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam memerintah kaumnya yang musyrik, fakultus taghfiru rabbakum. Saya katakan kepada istighfarlah kamu kepada Rabbmu. Istighfar minta ampun. Ya Allah, aku ini berbuat dosa. Ya Allah, tunjukkan aku ini jalanmu yang lurus. Jagalah hatiku ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan diriku ini, teguhkan hatiku untuk tetap istiqomah kepada agama. Dan banyak doa-doa untuk benteng diri dari penyakit Covid, banyak sekali. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa tarakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya. Allahumma inni na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Yang nanti akan kita baca. Baik, kita lanjutkan. Qala Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Doa ini puncaknya ibadah. Puncaknya, bukan tengah, puncaknya. Makanya setiap gerakan mesti ada awalnya doa atau akhirnya doa. Orang mau wudu, sebelum wudu baca apa, setelah wudu baca apa. Ya. Bangun tidur, sebelum tidur, ketika kita ada yaitu melihat kemaksiatan, apa yang harus kita baca, astagfirullah dan yang lainnya. Semuanya ada. Jadi doa ini puncaknya ibadah. Ibadah yang tidak disertai dengan doa tidak diterima.
Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Karena tidak ada yang bisa menyetop orang berdoa. Kalau orang memiliki kekuatan sesuatu bisa dirampas. Siapa yang bisa merampas doa? Tidak boleh keras orang itu berdoa dengan hatinya, berdoa dengan lirih. Nah, itulah kemenangan orang-orang dahulu di dalam menghadapi wabah, menghadapi musuh yang lain, selalu mohon kepada Allah, selalu dekat dengan Allah, selalu taqarrub kepada Allah. Disertai pula harus kita mengamalkan yaitu perintahnya, ya, menjauhi larangan-larangannya, karena itu persyaratan. Kemudian dijelaskan pula an Anasin radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Anas semoga Allah meridai, kana aksaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah doa yang sering dibaca oleh beliau. Nah, insyaallah kita hafal semuanya. Di antara doa yang sering dibaca oleh beliau, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 di sini. Rabbana atau Allahumma, ya Allah, yang dipanggil Allah. Atina fid dunya, karunialah kami di dunia ini ya Allah hasanah, yang baik. Karena dunia itu ada yang jelek, ada yang baik. Tapi yang kita mohon, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karunialah aku ini hidup di dunia perkara yang baik. Bicara yang baik, pekerjaan yang halal, ya. Kemudian juga makanan yang halal. Ini makna. Berapa banyak orang yang keliru memahami ayat ini, memahami doa ini. Ya Allah, berilah kekayaan di dunia yang banyak, tidak ada. Tetapi ya Allah, berilah karunia aku di dunia ini yang baik, yang baik. Karena dunia ada 2, ada yang baik, ada yang jelek. Yang kita minta kepada Allah yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan ya Allah, karunia aku di akhirat yang baik, surga. Karena di akhirat ada neraka, ada azab, ada nikmat. Demikian juga di dalam alam kubur, ada siksaan, ada nikmat. Tapi kita mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, nomor 3, wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan aku ini dari azab-Mu ya Allah, yang berupa neraka. Nah, kalimat yang mudah, difahami maknanya. Betul-betul kita munajat, konsentrasi kita mohon kepada Allah. Dan beliau sering membaca doa ini. Dan boleh doa ini kita baca sebelum salam. Karena ada hadisnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang sering dibaca oleh beliau. Aksara doain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ternyata berdoa itu mudah. Modalnya menghafal. Kalau kita membaca berkali-kali hafal. Dan tidak ada yang paling mudah untuk dihafal kecuali doa. Kecuali ayat Al-Quran. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah wahyu. Kemudian juga zata Muslim. Wa kana Anasun idza arada ayyad'a bi ta'watin da'a biha. Sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, mendapatkan bimbingan pelajaran dari beliau. Sahabat Anas kalau mau berdoa diawali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baru berdoa yang lainnya. Wa idza arada ayyad'u bi du'ain da'a biha fihi. Demikian juga ketika waktu yang lain mau memulai berdoa, mengingat doa yang pertama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini di luar salat. Kalau salat sudah ada sendiri. Demikian juga ketika kita masuk WC ada sendiri. Maknanya di sini kita mau duduk ya setengah jam atau seperempat atau 1 jam, mau mengkhususkan kita istighfar, berdoa kepada Allah, maka beliau memperbanyak doa ini. Wa an Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda. Aku mohon kepadamu ya Allah petunjuk. Dan itu sudah kita baca setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Namun kita tidak cukup hanya berdoa. Berdoa itu adalah yaitu amalan hati kita, amalan lisan kita. Tapi untuk mendapatkan petunjuk kita harus berusaha. Di antaranya menuntut ilmu. Untuk mendapatkan rezeki kita mencari rezeki. Ya. Jadi Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, karena petunjuk itu dari Allah. Petunjuk itu miliknya Allah. Innal huda hudallah. Jadi kita tidak minta petunjuk kepada makhluk. Ya, karena hudan linnas, hudan lil muttaqin. Yang nomor 2 yaitu wattuqa. Ya Allah, aku mohon kepadamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu mana melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kenapa kita harus mohon kepada Allah Ta'ala petunjuk? Karena petunjuk miliknya Allah. Dan yang menggerakkan hati, yang memudahkan kita mau berdoa itu hanya Allah. Padahal doa itu perkara yang sangat mudah. Namun tidak semuanya orang mau berdoa pada Allah. Makanya kita harus mohon kepada Allah. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Ya Allah, aku mohon kepadamu afaf. Afaf itu maknanya hidup yang sederhana atau juga keselamatan. Ya. Dan juga ketenangan. Wal ghina, ya Allah, aku mohon kepadamu merasa cukup. Ada orang yang tidak merasa puas, tidak merasa cukup, rugi dia dan bingung. Orang paling bagus itu adalah orang yang merasa cukup. Dan karena Allah Ta'ala mencukupi hidup kita. Tetapi dalam masalah urusan ibadah kita harus wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum. Bersegera untuk mencari pengampunan wajannah dan juga bersegera untuk mencari surga. Dan surga ditempuh dengan beramal, dengan berdoa. Jauh dari api neraka juga kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah faitanya doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Dan itu ada pula yaitu dalam doa pagi dan petang. Pagi dan petang itu banyak sekali manfaatnya, tapi difahami maknanya dan kita resapi betul-betul soal kita ini di hadapan Allah ketika kita mohon. Selanjutnya pula wa antarikin ibni Asyama radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza aslama. Ada salah seorang apabila masuk Islam, allamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Ketika ada orang mau masuk Islam pertama kalinya, maka beliau mengajarinya salat. Summa amara ayyad'uwa bihaula'il kalimat. Kemudian beliau mengajarkan doa kepada orang baru masuk Islam dan pendek doanya. Allahumma firli. Ya, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang ini bisa kita baca antara dua sujud. Allahumma firli, ya Allah ampuni saya karena baru masuk Islam. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku karena yang memiliki rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Allah Ta'ala Al-Ghaffar Al-Ghafur. Wahdini, ya Allah berilah petunjuk aku ini. Ya. Allahumma firli didahulukan karena orang kafir banyak dosanya. Setelah dia minta ampun, warhamni, ya Allah rahmati aku. Nomor 3, wahdini, ya Allah berilah hidayah aku ini. Nomor 4, wa'afini, ya Allah selamatkan hidupku ini. Ya nomor 5, warzuqni, ya Allah berilah rezeki aku.
Ini biasanya doa pagi yang kita baca dan sore. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini kalau ada orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, maka kita ajari sholat, doanya itu dulu. Ya. Setelah takbir, ya doa itu. Karena belum mampu untuk berdoa yang lain. Nah, setelah itu kita ajari bagaimana membaca Fatihah, bagaimana yang lainnya. Ya. Jadi dari Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Dan itu boleh kita baca kapanpun. Kita ini banyak dosa. Allahumma firli, ya Allah, ampuni dosa saya. Kita perlu rahmatnya Allah Ta'ala. Warhamni, ya Allah, rahmati saya. Kita perlu mendapatkan petunjuk. Allahumma hdini, ya Allah, berilah petunjuk aku. Ketika kita di mana tempat, mungkin kesasar yang Allahumma hdini. Kita perlu yaitu keselamatan. Allahumma afini. Perlu pula rezeki. Allahumma rzukni. Subhanallah, kita panggil Allah. Nah, inilah yang sering kita lupakan. Ketika kita mencari rezeki, tidak ingat kepada Allah. Ketika ada penyakit, tidak ingat kepada Allah. Bagaimana kita mau sembuh? Bayangkan ketika ada penyakit semacam ini, orang meningkatkan doanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, yakin tidak lama akan dicabut. Karena apa? Penyakit itu karena sebab dosanya manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan tanah yang becek itu karena sebab dosanya manusia. Inilah yang tidak disadari oleh manusia. Oleh karena itu para anbiya subhanallah juga sakit. Tapi karena kuatnya beriman ini, kesehatannya lebih banyak dan juga kekuatannya lebih banyak. Karena la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga berikutnya, bagaimana hati ini menjadi hati yang mendapatkan petunjuk. An Abdullah bin Amr bin al-As, bersumber dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hatiku. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, jadikan hatiku ini selalu taat kepadamu. Nah, sebenarnya kalimat itu mudah. Dihafal pun tidak sulit. 15 kali hafal kita. Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hatiku ini ya Allah untuk taat kepadamu. Karena Allah Ta'ala yang memiliki hati kita ini. Ada lagi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Ya. Teguhkan hatiku ini untuk berpegang kepada agama. Karena kita hidup ini banyak orang-orang yang mendekati kita untuk memalingkan hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah teguhkan hatiku ini untuk berpegang kepadamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka palingkan hatiku ini untuk taat kepadamu. Dan juga Allahumma ati nafsi taqwa. Itu banyak di dalam kitab yaitu Al-Adhkar, pagi, sore ya. Jadi kita bukan hanya menghitung duit. Bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan doa. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, karuniai jiwaku ini menjadi orang bertakwa. Wa zakkiha, ya Allah bersihkan jiwaku ini. Fa anta khairu man zakka. Karena engkau ya Allah yang hanya bisa membersihkan hatiku. Anta waliyuha wa anta maulaha. Karena engkau ya Allah yang mengurusi, yang memiliki hatiku ini. Dan engkau juga yang memberi petunjuk hatiku.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hatiku ini setelah Engkau memberi petunjuk. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, karunia diriku ini rahmat-Mu. Subhanallah. Itu kalau kita baca setiap saat, kita akan dilindungi oleh Allah. Inilah kekuatan doa yang kadangkala kita itu lupa. Makan lupa berdoa, tidur lupa berdoa, kumpul istri lupa doa, masuk masjid lupa berdoa, keluar masjid lupa berdoa. Gimana kita akan mendapatkan perlindungan? Nah, inilah pentingnya kita memahami. Tapi kalau kita senantiasa berdoa, Allah Ta'ala akan mengingatkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah akan melupakan dirimu. Kemudian juga dijelaskan di sini, ya, ini doa di antara supaya kita harus jauh, agar kita jauh dari wabah. An Abi Hurairah qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadhu billahi, berlindunglah kamu kepada Allah, min jahdil bala, dari payahnya balak musibah, dari kerasnya musibah, wa tarkis saqa, dan daripada pula ruwetnya yaitu kesedihan, ya, dari kekeruannya kesedihan, wasu'il qada, dan dari jeleknya takdir, wasamatatil a'da, dan dari pula cacian musuh. Nah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa, nah, wasu'il qada wasamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya bala, beratnya penyakit. Karena orang apabila sudah berat penyakitnya, dia tidak ingat kepada Allah Ta'ala, putus. Sehingga dia bingung ke sana kemari mencari kesembuhan yang pada dasarnya mereka tidak bisa menyembuhkan. Ya. Wa darakis saqa, dan juga beratnya pula yaitu kesedihan, kesusahan. Orang sakit sedih dan kadang-kala putus asa. Wasu'il qada, dan kita berlindung kepada Allah dari takdir yang jelek. Wasamatatil a'da, dan juga dari kerasnya permusuhan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada satu hadis lagi, setelah itu tadi ada pertanyaan, nanti akan ada pertanyaan. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu, maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan juga kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemahnya badan saya ini. Wal kasli, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malasnya hati. Ibadah itu mudah. Tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala tidak mungkin kita ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal huzni. Nah, wa a'udzubika minal ajzi, wa a'udzubika minal kasli, wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelicikan, licik. Wal harami, dan dari ketuaan. Orang tua biasanya dia rapuh, berlindung. Allahumma inna a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepada dari keroposnya badan. An uradda ila ardhil umri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pikun. Semua ada doanya. Wa a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kalau orang itu sakit di dunia masih banyak orang menjenguk, rumah sakit ada. Kalau sudah di azab kubur, mana rumah sakit tidak ada. Apalagi nanti di alam mahsyar, apalagi nanti yaitu di alam akhirat. Makanya perlunya kita sebelum meninggal dunia bagaimana senantiasa zikir, berdoa kepada Allah. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari balaknya hidup dan balaknya mau meninggal dunia. Berapa banyak orang murtad karena tidak kuatnya menahan kesakitan
Dan berapa banyak orang yang keluar dari Islam karena kemiskinannya. Nah, ini doa yang perlu kita fahami dan masih banyak sekali. Namun ini muqaddimah yang harus kita fahami bagaimana dan kapan saja kita jangan sampai lepas atau luput dari permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan ada 10 menit, ini sudah tinggal 8 menit untuk waktu sholat Isya. Barangkali ada pertanyaan, silakan bertanya. Waalaikumsalam. Setelah membaca Al-Quran tidak ada sadaqallah lah. Kita setelah membaca Al-Quran sudah selesai. Sebelum baca Al-Quran ada kita ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran maka bacalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bayangkan kita ini membaca Al-Quran itu iblis setan itu datang. Baca Quran. Ketika kita mau sholat dianjurkan pula. Setelah kita takbir, doa kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita membaca Fatihah. Tapi dengan lirik. Karena orang sholat diganggu. Udkur kada wa kada. Ingatlah kamu ini dan ini. Setelah kita sholat selesai tidak diingatkan. Mau kumpul dengan istri pun juga begitu. Bismillah. Ya. Kita berlindung kepada Allah. Agar kita ketika punya anak, anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keterangan setelah kita selesai membaca Quran lalu shadaqallahul azim. Walaupun makna itu benar, namun karena tidak ada tuntunan. Ya. Kalau ada tuntunan kita kerjakan, kalau tidak, tidak. Karena masalah urusan din itu bukan perasaan kita, bukan baiknya menurut orang tidak, tapi mana contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitulah pentingnya kita selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri. Jangan lupa setiap saat kita selalu berdekatan dengan Allah dengan berdoa, dan kita selingi doa ini dengan beramal soleh. Kemudian juga meninggalkan larang-larangannya, dan terutama bagaimana kita bisa menuntut ilmu, karena ilmu ini pokoknya segala sesuatu. Mana mungkin kita bisa berdoa kalau kita tidak tahu ilmunya? Mana mungkin kita akan bisa beramal soleh kalau kita tidak tahu dalilnya? Mana mungkin kita akan bisa menjauhi larangan Allah Ta'ala kalau kita tidak tahu larangan-larangan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qurannya maupun di dalam hadisnya. Begitulah yang dapat disampaikan. Semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga keimanan kita dan amal soleh kita, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, beramal soleh, dan juga bersabar atas ujian yang ada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.